hati-hati teman-teman sekalian ya. Sekarang kita banyak temukan berita ada pembunuhan kayaknya gampang banget menghilangkan nyawa orang, ya kan? Kemudian juga mohon maaf sekali ada pembegalan, perampokan dan sejenisnya yang bisa melukai fisik berpotensi menghilangkan nyawa. Itu ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi. Ya, hati-hati karena memutus peluang seseorang untuk bisa membawa misi kehidupan yang telah Allah amanahkan kepadanya. Memakmurkan bumi untuk ibadah, untuk bawa bekal, kemudian dia lukai, kan? Bahkan dihilangkan nyawanya, ya, dan seterusnya. Maka ini disebutkan langsung oleh Al-Quran, ancamannya dahsyat. Ya. Misal di Quran surah ke-4 An-Nisa, di ayat ke-92-93, ya. Khususnya di 93-nya teman-teman sekalian, itu langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah fajazauhu jahannam. Ya, siapa yang merencanakan satu pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain, maka balasannya langsung neraka jahanam. Seakan-akan dia pesan kafling di neraka jahanam. Hati-hati, khalidan fiha, kekal di dalamnya, dijamin gak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. 3, wa la'anahu, dilaknat langsung oleh Allah, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. 5, ancaman bagi orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, menghilangkan nyawa. Jadi saking pentingnya nyawa, nggak boleh sembarangan dianggap. Ya, hati-hati, hati-hati sekalian, ya teman-teman sekalian, hati-hati, saya ingatkan, bertobat, ya, bertobat. Pelaku-pelaku kriminalitas yang berpotensi mengganggu pada fisik, melukai, bahkan menghilangkan nyawa, itu ancamannya neraka jahanam. Ya, jadi berpikir dulu, dan di sini sering saya tegaskan, karena itu orang Islam yang imannya benar, ya, mustahil akan pesan tempat kafling di neraka jahanam. Karena itu kalau Anda pun mendengar pengajian-pengajian, kelompok-kelompok tertentu mudah mengajak Anda untuk melakukan misalnya tindakan yang keras, ya, sampai-sampai menghilangkan nyawa orang, membom sana sini dalam konteks yang tidak dibenarkan secara syariat, maka hindari karena resikonya begitu tinggi. Ya, mereka menduga amalannya benar padahal keliru. Demikian di surat Al-Kahfi diisyaratkan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada yang urutan pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Nah, ini bagian yang sangat pokok. Ya, menjaga agama ini pengertiannya bisa dua, ya. Satu, menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang dengan penjagaan itu bisa menjadikan bekal kita menuju Allah lebih ringan dan mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah untuk meraih surganya, ya. Baik, bisa menjaga apa saja diantaranya? Ad-din, din itu Islam. Ya, Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Din yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Di antara turunan-turunan amalan Islam atau syariat Islam, ya, apa saja misalnya di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, ya. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada salat di situ disebutkan. Jadi menjaga agama, menunaikan salat dengan benar, tunaikan salat dengan khusyuk, tunaikan salat dengan fardu dan sunnah-sunnahnya, perbaiki diri kita dalam salat. Apa manfaat menjaga salat itu? Bekal kita untuk ke akhirat nanti. Ya, amalan pertama dihisab itu salatnya. Puncak amalan kita akan terkait dengan salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah, ya. Sungguh amalan pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat itu salatnya. Jika salatnya benar, idza salahat salaha sairu amali, maka benar seluruh amalan-amalannya. Baik, itu tanda kebaikan bagi amalan yang lain. Wa idza fasadat, jika buruk salatnya, rusak maka rusak seluruh amalan-amalan yang lainnya. Jadi kita tujuan menjaga syariat. Kenapa perempuan berhijab? Ya, kenapa kemudian diperintahkan salat? Kenapa diperintahkan berzakat? Kenapa diperintahkan puasa? Salah satu hikmahnya untuk mencari bekal saat pulang ke akhirat. Anda di dunia saja bekerja cari bekal, maka masa untuk urusan akhirat yang abadi tidak mencari bekal? Ya, untuk urusan dunia yang sementara kita mencari bekal dengan maksimal. Berangkat gelap, mencari bekal dunia, pulang gelap lagi, bahkan ada yang istirahatnya sebentar. Walaupun demikian saat didapatkan, toh hidupnya tidak abadi, wafat dia, tersisa. Kalau bukan dia tinggalkan dunia duluan, dunia tinggalkan dia duluan. Nah, sekarang kalau dunia begitu dikejar mencari bekalnya, kenapa akhirat yang abadi, tidak ada kematian lagi, dan setelah itu dan abadi kehidupannya kita tidak memiliki bekal? Hifdzuddin, menjaga nilai-nilai agama, perintah-perintah agama, diantara hikmahnya memberikan bekal kepada kita untuk bisa membawa nilai kehidupan terbaik saat di akhirat. Yang kedua, pengertian hifdzuddin bisa diartikan membela, ya, izzah, kemuliaan nilai-nilai agama. Ya, misal
membela tentang nilai-nilai keislaman, membela tentang orang-orang Islam misalnya di sekitaran kita sebagai bagian dari nilai persaudaraan. Ini bagian dari hifdzuddin. Ya, itu berlaku bagi siapapun, berlaku bagi kita semua. Ya, misal saat ada misalnya, itu pelecehan terhadap Rasulullah SAW, kita bergerak untuk menunjukkan keimanan kita. Jadi jangan Anda katakan Islam nggak usah dibela, sudah ada Allah. Itu perkataan yang keliru, perkataan yang menyesatkan. Tujuan hifdzuddin membela itu untuk menunjukkan iman, untuk menunjukkan rasa. Sama persis dengan begini, kita WNI, warga negara Indonesia, sedang di luar negeri, negara kita dilecehkan, kan kita tergerak kan? Ya, negara kita dilecehkan, dijelek-jelekan, kita membela. Kata siapa Indonesia sarang teroris? Kata siapa Indonesia gak benar? Kita tunjukkan, ya kan? Kita berekspresi. Jangan kita katakan gak usah dibela, diam aja udah ada TNI kok. Nah itu perkataan ngawur, ya perkataan yang aneh gitu. Nah justru pembelaan kita menunjukkan rasa kewarganegaraan kita, rasa cinta kita kepada bangsa. Demikian ad-din. Maka jangan heran ketika Al-Quran ada yang melecehkan misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW dilecehkan misalnya, maka muncul pembelaan-pembelaan untuk menunjukkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hifdzuddin, dan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hifdzul aqli, yang ketiga, din sudah, ya nafas jiwa sudah, kemudian akal, menjaga akal. Jadi Islam itu agama yang sangat luar biasa. Nah, ini pengertiannya dua. Menjaga akal ini, jangan sampai akal pikiran kita lemah. Akal ini tanda keistimewaan kita sebagai manusia, yang membedakan dengan hewan. Ya, hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Perbedaan manusia dengan hewan itu terletak pada akal ya. Ya, terletak pada akalnya. Dan dengan akal itu manusia dimuliakan. Ya, karena itu sering dalam Al-Quran akal disinggung. Orang-orang yang sering mengatakan kebaikan, memerintah pada kebaikan, tapi dia nggak mengerjakan apa yang dia katakan. Maka disebut, apakah kamu berakal? Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-44 misalnya. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau pandai memerintahkan orang lain berbuat baik, gitu kan? Mengerjakan ini, mengerjakan itu, sementara engkau tidak mengerjakannya. Namun demikian kau memahami maknanya, sering membaca bukunya, kitabnya, sering lihat Al-Quran, tapi engkau nggak kerjakan, pandai menyuruh orang. Akal kamu di mana? Jadi akal itu punya peran yang sangat luar biasa. Akal adalah wasilah terbaik untuk membawa peran penting kita sebagai khalifah di bumi, memakmurkan bumi, bekerja dengan baik. Itu fungsinya ada pada akalnya. Ya, kalau akal hilang, taklif agama bisa tidak berarti. Ya, taklif agama, beban untuk sholat bisa diangkat, rufi al-qalam. Ya, diangkat bebannya, salah satunya alal majnuni hatta yusiqa. Ya, dari orang yang akalnya terganggu sampai dia waras lagi. Ya, pun demikian dalam kehidupan juga jadi tidak berfungsi. Ya, nah, karena itulah teman-teman sekalian, agama datang untuk memberikan perlindungan kepada akal dengan dua cara. Satu, ya, aktifkan potensi-potensi akal kita supaya menjadi pribadi yang cerdas, yang menuntun kita untuk membawa misi kebahagiaan dan kesuksesan di bumi. Maka dari situlah turun ayat-ayat Quran meminta kita mengaktifkan potensi sinyal-sinyal akal kita dengan belajar. Misalnya wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo, ajakan untuk membaca, banyak baca, luaskan wawasan kita. Kemudian nanti ada minta ayat untuk belajar. Ya, bahkan disertakan dengan jihad. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Belajar. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi belajar disamakan dengan jihad pahalanya. Ya, punya tanda kekuatan iman kita. Itu hal-hal yang sangat penting. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa ada yang tidak di antara kalian tidak tergerak untuk bisa meneliti Al-Qur'an? Ya, meneliti. Di Quran itu ada ayat riset. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ada riset. Afala tatafakkarun? Ada bagaimana meminta akal kita digunakan untuk mencerna dengan baik. Ada tentang logika, ada tentang macam-macam. Salah satunya di antara kemuliaan itu Al-Qur'an mendorong umatnya untuk pintar, cerdas, meneliti segala hal, menyimpulkan dengan cara yang benar. Jadi kalau kita menjadi muslim mesti bangga. Dan di antara kebanggaan kita ada dorongan dari Al-Quran untuk mendorong kita menjadi pribadi yang cerdas. Orang Islam mesti cerdas dalam setiap bidang kehidupan. Ya, di ekonominya cerdas, hukum cerdas, politik cerdas, matematika cerdas, eksakta cerdas, sosial cerdas. Jadi umat yang cerdas. Ya, jadi yang paling depan, jadi pionir. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjaga akal ini pun Al-Quran menerapkan larangan-larangan yang bisa merusak akal. Karena itu diharamkan misalnya mirasantika dengan segala jenisnya. Minuman keras dan narkotika. Ya, disebut khamar.
Ya, di Quran surah kedua ayat 219 misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang khamar. Khamar itu disebut khamar ma yakhmurul aqla, yang merusak akal. Ya, ketika dikonsumsi bisa merusak saraf-saraf di otak kita, di akal kita. Ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri, ngawur perkataannya, merusak daya ingat, lemah. Karena itu orang Islam tidak bersinggungan dengan narkotika, tidak bersinggungan dengan narkoba. Orang Islam tidak nyabu, orang Islam tidak mengonsumsi ganja, orang Islam tidak mengonsumsi segala hal yang bisa merusak akalnya. Jadi kalau Anda ditanya kenapa Anda tidak minum minuman keras, ya, nah, Anda bisa jawab karena minuman keras bisa berpengaruh kepada akal saya, otak saya. Islam mengajak saya untuk pintar, sedangkan minuman keras ini bisa mengurangi kepintaran saya. Baik pun demikian dengan makanan-makanan lain. Karena itu diharamkan dalam Al-Quran mengonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak bagian tubuh kita pun mengganggu jalan pikiran atau akal kita. Jadi kalau sadar dengan ini semua, maka syariah tujuannya kita pasti akan menerima syariat dengan baik. Ya. Kemudian ada yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Ada dua timbangannya, akhirat dan dunia. Akhirat itu menjaga harta dengan cara beramal lewat harta kita. Zakat, infak, sedekah. Dengan mengeluarkan itu Allah tambah lagi harta kita dan mencatatkan pahala untuk memberikan rahmat Allah saat kita pulang menuju Allah di akhirat kelak. Ya. Kemudian kedua, penjagaan dalam bentuk menjaga harta itu dilarang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa merampas harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, karena itu di Islam dilarang mencuri dengan segala jenisnya. Korupsi, nah itu ya, awas, mencuri apapun, harta yang kecil yang besar dilarang. Karena dengan itu berpotensi bisa merusak tatanan kehidupan sekaligus, bisa salah menggunakan harta itu dengan kehilangan berkahnya. Jadi kalau ada larangan di Islam, larangan mencuri, larangan korupsi, larangan riba, salah satu manfaatnya supaya tidak mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan menghilangkan peluang kita mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Terakhir, hifdzun nasali, menjaga keturunan. Ya, di sini ada dua juga. Pertama, petunjuk-petunjuk langsung dari Al-Quran, dari hadis untuk menyiapkan keturunan kita lebih baik dibandingkan dengan kita. Karena tantangan mereka di masa depan itu lebih daripada yang kita hadapi sekarang. Di antaranya Quran surah keempat, An-Nisa misalnya ayat ke-9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya. Dan kata Allah, hendaklah engkau merasa khawatir jika engkau meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah akalnya, lemah agamanya, lemah pikirannya, lemah hartanya. Siapkan mereka jadi generasi terbaik. Dan itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan merawat keturunanmu. Maka seperti Imran dengan Hannah menikah, ya, kemudian lahir Maryam. Maryam lebih baik daripada Hannah dan Imran, bapak ibunya. Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Isa lebih baik daripada ibu dan kakek neneknya. Demikian terus sampai ke bawah, teman-teman sekalian, karena tantangan mereka di masa depan lebih daripada kita. Jangan katakan, Ustaz, doakan anak saya jadi seperti Anda. Tidak, harus lebih baik daripada seorang Adi Hidayat, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada apa yang saya hadapi saat ini. Dan yang terakhir, dilarang. Sekali lagi, ada perintah, ada larangan. Dilarang berbuat sesuatu yang bisa merusak garis keturunan sehingga mereka tidak ternoda di masa depan. Contoh, langsung perbuatan zina. Dilarang berbuat tindakan-tindakan seksual yang menyimpang. Karena dengan itu bisa memengaruhi keturunan-keturunan sehingga memberikan cacat pada jalan kehidupan yang dengan itu bahkan menjadi berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.